Jenderal Sudirman adalah seorang tokoh militer Indonesia yang terkenal dan tercatat dalam sejarah bangsa ini. Ia adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebelum menjadi tentara pembela tanah air atau PETA, Sudirman mengabdikan diri sebagai seorang guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi Prauka Hizbul Watan dan sempat diberikan amanat sebagai kepala sekolah meskipun ia tidak punya ijazah. Pada tahun 1944, Sudirman baru secara resmi bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Karena reputasi baiknya yang telah dibangun, ia akhirnya dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai komandan atau Daidanko. Pada tanggal 19 Desember 1948, setelah 3 tahun Indonesia merdeka, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda, bahkan presiden beserta wakil presiden saat itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Karena itu, Jenderal Sudirman pun pergi untuk melakukan perang gerilya. Perang itu dilakukan oleh beliau untuk merespon agresi militer Belanda II dan bukti kepahlawanannya dalam membela kemerdekaan negara Indonesia. Saat perang ini berlangsung, ada sebuah fakta yang membuat kita semakin menyadari jiwa patriotiknya. Jenderal Sudirman berperang gerilya dalam kondisi terkena penyakit TBC dan ia harus ditandu selama perang berlangsung. Bahkan ia hanya memiliki satu bagian paru-paru saja. Meskipun kondisi Jenderal Sudirman cukup parah, ia tetap menjalankan strateginya dengan cekatan guna menahan Belanda dan menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan militer Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia dan Belanda. Saat itu, Presiden Soekarno memilih cara diplomasi, sedangkan Jenderal Sudirman memilih perang sebagai solusinya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Meskipun di atas perjanjian, Belanda ingin berdamai, namun faktanya di lapangan Belanda terus melakukan serangan terhadap wilayah pertahanan Indonesia. Dalam perang gerilya tersebut, Jenderal Sudirman dan pasukannya harus berjalan ribuan kilometer untuk terus bergerak dan berpindah tempat dalam rangka memberikan serangan kejutan terhadap pasukan Belanda. Meskipun pasukan Indonesia kalah dalam segi persenjataan, di mana Belanda memiliki senjata yang lebih modern, namun perang ini cukup efektif untuk memukul mundur pasukan Belanda. Ciri dari perang gerilya ini adalah berperang secara sembunyi-sembunyi, bahkan tidak terlihat. Di bawah Jenderal Sudirman, pasukan Indonesia terus menyerang secara tiba-tiba dan menghilang seketika di saat pasukan Belanda mencoba menyerang balik. Selagi Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya di pelosok negeri, tokoh revolusi lainnya juga menyiapkan sebuah rencana penyerangan yang sudah dibuat dengan matang. Serangan itu dilakukan pada 1 Maret 1949 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Fokus serangan ini adalah ibu kota negara Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Serangan ini juga dikenal sebagai serangan umum 1 Maret. Taktik perang gerilya dari Jenderal Sudirman ditambah serangan umum 1 Maret membuat Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang berada di dalam area Nusantara. Rombongan Jenderal Sudirman kembali ke ibu kota Yogyakarta pada 10 Juli 1949 setelah menyelesaikan perang gerilya atas bujukan Soeharto. Perlawanan gerilya Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai esprit de corps atau jiwa korsa atau semangat pasukan bagi tentara Indonesia. Lalu, rute gerilyanya juga harus ditempuh oleh taruna Indonesia sebelum mereka lulus dari Akademi Militer atau Akmil dan menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman juga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya adalah kepercayaan rakyat meningkat kepada tentara Indonesia dan secara sosial, perang ini membuat rakyat semakin rukun dan jiwa gotong royong. Yang terakhir adalah masyarakat menjadi paham mengenai pentingnya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.